Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil tadi dikisahkan Yesus membasuh kaki para murid. Dan ketika sampai pada Simon Petrus ini karakternya itu agak spontan, lalu bahasa Jawanya itu kemlintri, gleleng. Tetapi dia ini juga nanti akhirnya akan mengkhianati 3 kali ya. Dia mau dibasuh itu enggak mau. Lalu kalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Lalu dia bilang, kalau begitu tidak hanya kakiku saja, tangan dan kepalaku. Nanti kalau ada yang begitu tak gerujuk tenan ya. Para rasul ini. Nah, pertanyaannya, Anda semua sudah mandi? Sudah, berarti sudah bersih. Tapi kebersihan yang dimaksud dalam Injil tadi ada ungkapan yang menarik. Memang kalian semua sudah bersih, hanya tidak semua, ada yang tidak bersih. Nah, yang tidak bersih itu bukan karena belum mandi, tetapi hatinya ini ada yang tidak bersih. Hatinya ini ada yang kotor. Hatinya ini ada yang masih punya luka-luka, punya dendam, punya kejengkelan-kejengkelan. Nah, ini mau dibersihkan. Sebetulnya ini sudah bersih karena kemarin sudah ada pengakuan dosa. Sudah mandi semua. Sudah toh? Ada yang belum mengaku dosa? Pasti ada. Memang semua sudah ngaku dosa, hanya ada yang belum, gitu toh. Nah, itu maka Tuhan Yesus mau membersihkan. Tuhan Yesus yang seharusnya itu tugasnya pelayan, dia kerjakan itu, dan itu menjadi teladan. Sebelum saya melanjutkan perenungan ini, saya mau mengajak kembali melihat film yang dulu pernah saya putar pada Rabu Abu. Jadi memang sengaja supaya Anda ingat lagi. Dulu yang sudah melihat ya dilihat lagi lebih cermat. Yang belum nanti ya melihat yang baru ini. Tolong yang nanti jauh dari layar silakan mendekat supaya bisa melihat dengan baik. Untuk sementara melihatnya boleh berdiri kalau nggak kelihatan. Jangan nutupi belakangnya. Pokoknya intinya supaya bisa melihat. Mari kita lihat bersama-sama, kita lihat dengan cermat, kita renungkan nanti. Silahkan. Ma'am, ano pong order niyo, ma'am? Isang Cajun chicken sa Korean spaghetti. For dine-in or take-out? Thank you.
please. Let me tell the story that no one else can hear. How can someone's laughter bring me close to tears? And you'll never know, 'cause you're never there. After what we've seen, let me tell the story. You won't think it's true. I am not forgotten, so I'm sharing it with you. For all the things we know, what have we learned? Though I close my eyes, baby, just for you. And the story begins again.
Saya yakin Anda memperoleh kesan sendiri-sendiri pada bagian-bagian yang tertentu. Saya tidak mampu untuk menyimpulkan ini karena nilainya begitu banyak yang mau disampaikan dalam pesan ini, maka sampai saya putar 2 kali. Yang dulu saya mengajak Anda untuk melihat pertobatan harus konkret, real, tidak hanya di angan-angan di dalam perkataan, tapi harus sampai pada perbuatan, tindakan nyata, berguna untuk orang lain dan dirasakan secara nyata oleh orang-orang yang semacam ini. Sekarang Tuhan Yesus setelah membersihkan, membuat kita semua bertobat, lalu kita diajak untuk makan bersama, perjamuan, ya, mengadakan perjamuan. Tadi film tadi juga perjamuan, ya, perjamuan, makan bersama. Pertanyaan saya, keluarga tadi Katolik atau bukan? Anda yakin? Apa yang membuat yakin bahwa mereka Katolik? Membuat ya, secara nampak visual begitu. Sebab kalau tidak membuat tanda salib nggak nampak. Tetapi pertanyaan lebih dalam, kekatolikan tidak hanya terletak pada tanda salib. Ada sesuatu yang dibawa oleh Bapak tadi. Bapak tadi itu membawa sesuatu di dalam keluarga itu. Apa yang dibawa oleh Bapak tadi? Apa? Ayam, bakmi, tahu, komplit menunya. Itu menu dari mana itu? Sisa-sisa dari restoran tadi ya. Kamu kalau makan sisa enggak? Habis enggak? Kalau makan? Ya. Kalau makan lauknya apa? Ya. Tempe. Kalau melihat ini seharusnya kita merasa berdosa kalau membuang makanan, ya. Jangan membuang makanan. Kalau tidak akan habis, ambilnya dikit-dikit saja. Nanti kalau ada sisa tidak dibuang begitu itu. Anda berdosa kalau membuang makanan. Karena ada 25.000 setiap hari itu orang mati kelaparan. Sementara kita berlimpah ruah untuk makan sampai kekenyangan. Sampai ada yang sakit gara-gara kenyang. Nah itu berdosa. Menurut film ini, ya. Lalu yang berikutnya, Bapak tadi dia tidak hanya membawa kegembiraan bagi keluarganya, tapi membawa kegembiraan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba bayangkan berapa jumlahnya tadi anak-anak tadi yang menunggu kedatangan dia. Dan Bapak itu dengan senyum dia bekerja mencari makan, betul-betul mencari makan. Ya, bukan hanya mencari uang tapi mencari makan. Mengumpulkan itu lalu ditunggu oleh anak-anak tadi yang siap menyambut kedatangannya laksana pahlawan. Ya. Dia berebut dan tidak marah di begitu itu. Masih bisa berbagi. Dia juga membawa dengan senyum. Kira-kira
Kenapa Bapak itu bisa melakukannya itu dengan seperti itu? Siapa yang ada di dalam diri Bapak itu? Kalau dia itu disebut Katolik, siapa itu? Anda yakin enggak? Siapa yang ada di dalamnya itu? Tuhan Yesus. Dia membawa semangat Tuhan Yesus yang melayani seperti dalam bacaan tadi. Dia membawa pelayanannya itu di dalam hidupnya, bukan hanya untuk diomongkan, tetapi dijalankan. Untuk siapa? Untuk anak-anak tadi, untuk keluarganya. Dia tidak hanya melayani, tetapi mewartakan iman. Apa yang membuat dia bisa mewartakan iman? Bersyukur. Ya, bersyukur tidak hanya waktu anaknya mau makan, lalu jangan makan dulu, mari kita berdoa dulu. Anda yang bapak-bapak pernah begitu? Pernah begitu atau malah dibegitukan? Ya. Rezeki yang Anda peroleh itu tentu dengan keringat, jerih payah. Apakah sebanding dengan Bapak tadi dalam film itu? Nah, maka silakan membawa renungan masing-masing itu, mengambil poin-poin tertentu. Intinya, Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Untuk apa? Satu, merendahkan dirinya. Dia posisinya guru dan Tuhan. Tetapi dia mau merendahkan diri seperti seorang pelayan. Membasuh kaki para rasul. Perendahan diri Yesus masuk di dalam diri keluarga tadi lewat Bapak keluarga. Bapak keluarga menjadi contoh, menjadi teladan. Untuk apa? Sama, melayani, membuat orang lain bergembira meskipun dia terbatas, dia tidak punya penghasilan banyak, dan tetap kokoh dalam imannya, bersyukur, berdoa. Jadi bersyukur tidak usah menunggu Anda berkelimpahan. Bersyukur tidak usah, atau berdoa tidak usah menunggu bahwa kita itu rezekinya cukup. Itu apa cukup? Tidak. Tetapi karena semangat yang ada di dalam hidup dirinya itu dijiwai oleh Tuhan Yesus sendiri, itulah yang membuat tidak pernah putus asa. Bahkan dalam keadaan begitu pun masih mampu mewartakan kebahagiaan, kegembiraan bagi orang lain. Tema kita menghidupkan iman dengan perbuatan. Saya mengajak mulai dari Rabu Abu sampai sekarang ini perjamuan. Nanti setelah kita perjamuan itu Anda keluar, itu ada tugas begini. Pergilah Anda diutus. Utus untuk apa? Wartakan iman dalam perbuatan. Pertama, konkret, cari di lingkungan Anda yang kondisinya begitu itu. Kalau Anda melihat dan tidak berbuat sesuatu, Anda berada dalam kuasa dosa. Mari kita membebaskan diri dari kuasa dosa itu. Jangan hanya berada di kungkungan imajinasi kita yang seakan-akan kita aman saja dengan iman kita sekarang ini.
Mari kita keluar dari zona aman. Sekarang kita ini sedang dibuai oleh zona aman itu. Seakan-akan dengan iman kita saya sudah selamat, saya sudah nyaman, saya tidak susah berbuat sesuatu. Nah, mulai ini kita berpikir keluar. Jangan hanya ada di dalam diri kita sendiri, tapi keluar. Mari kita lihat, ada enggak orang-orang di sekitarku yang sungguh-sungguh butuh seperti itu, dan saya diam saja. Tidak usah pandang bulu itu Katolik atau apa. Ya, tetapi semua orang yang namanya manusia, kalau sampai begini ini, Anda tidak berbuat sesuatu, keliru. Mari, nanti setelah Paskah harus ada semangat baru untuk itu. Bapak Suci Fransiskus sendiri juga menyerukan hal itu, supaya kita mulai berpikir keluar, berpikir untuk orang lain, bukan berpikir untuk diri sendiri. Mengenai liturgi kita sudah bagus, ya berpikir liturgi, mari kita diskusikan ini keliru. Boleh saja mendiskusikan mengenai liturgi yang tidak sempurna, tetapi kalau kita tidak sampai mendiskusikan bahwa ada orang lain yang kelaparan lalu kita diam saja, tidak ada gunanya diskusi mengenai liturgi itu. Iman tanpa perbuatan mati. Ya. Iman tanpa perbuatan mati. Matius 25, Injil Matius 25 juga nanti kalau Anda baca, barang siapa tidak melakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, juga tidak melakukannya untuk aku. Itulah inti dari tugas atau teladan pelayanan Tuhan Yesus. Maka kita diajak, betul-betul diajak dan diutus. Mari kita mewartakan, bukan hanya mewartakan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Ada banyak cara untuk berbuat seperti itu. Bisa lewat kelompok lingkungan Anda, bisa lewat di wilayah, bisa lewat RT, bisa lewat RW. Mengenai kelaparan, orang yang miskin itu tidak pandang bulu. Sakit, lapar itu tidak memandang agama. Wah, ini muridnya Tuhan Yesus ini pasti tidak lapar. Itu kan bayangan kita. Yang lapar itu semua. Ini orang ini butuh makan, butuh minum, butuh kesehatan, itu tidak memandang siapa, agamanya apa. Pokoknya kalau dia mengalami kesulitan, kelaparan, dialah saudara kita yang paling hina. Dan kita diutus untuk melakukan sesuatu. Jangan menambah deretan panjang orang-orang yang seperti ini. Nanti secara konkret berikutnya saya akan mengajak untuk sekali lagi mencari di lingkungan Anda, lewat lingkungan dulu, orang-orang yang mungkin mengalami nasib begitu itu. Kalau kita sampai diam saja, jangan menunggu. Kalau menunggu, tidak ada yang mau datang. Orang yang seperti itu tidak akan datang, malu atau sungkan, atau nanti kalau Anda kalau datang ya malah diusir, kan jadi membuat dirinya sudah lapar mau cari makan, minta atau datang kepada kita malah kita usir. Mari kita mencari, aktif, tidak hanya diam saja. Semoga lewat teladan Tuhan Yesus, lewat permenungan ini kita digerakkan secara real, dan pada tahun ini nanti menambah deretan orang-orang yang diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan dalam iman, tetapi juga diselamatkan dalam hidup kesehariannya. Lalu untuk kita sendiri, beriman tidak usah menunggu
kita berkecukupan, berkelimpahan. Bahkan di dalam kekurangan, kita justru membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin.